Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah dan thalabul ilmi. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kajian ba'da maghrib ya, yaitu safari dakwah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fajar Al-Mahmudi MAG, kami menyampaikan menginformasikan yang pertama, yaitu kami mengundang kepada Bapak Ibu semua untuk hadir besok pagi ba'da subuh untuk mengikuti kajian di Masjid Al-Hidayah Brawijaya ini, yaitu pengajian Ahad pagi ba'da subuh yang akan disampaikan oleh Dr. Samsudin dari Surabaya. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu yang tidak ada uzur untuk hadir untuk mengikuti kajian Ahad pagi ba'da subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Samsudin dari Surabaya. Selanjutnya, agar tidak berpanjang lebar, marilah kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fajar Al-Mahmudi MAG. Beliau ini adalah mubalik muda yang memang muda, kelahiran Lok Sumawe 28 Februari 95, jadi masih muda sekali. Akan tapi ilmu beliau sudah tidak muda lagi, muda usia tapi ilmunya sudah senior gitu. Untuk itu marilah kita ikuti kajian beliau, semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu yang beliau sampaikan, beliau sharing kepada kita, sehingga kita bertambah hasanah ilmu kita untuk menjalankan ibadah, sehingga ibadah kita tidak keliru karena tanpa ilmu. Baiklah, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Al-Ustadz Fajar Al-Mahmudi MAG. Waktu hingga selesai ya, kami tidak membatasi, tapi mungkin sampai waktu isya ya, mungkin lebih sedikit juga nggak apa-apa. Demikian,
Kami persilakan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Uhitum bitahiyatin Islam, tahiyatan mubarakah, tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. As'aluka bikulli ismin huwa lak sammaitaha bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jila ahdanina wa dhahaba hamumina amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk silaturahim pada malam hari ini. Semoga silaturahim ini menambah ukhuwah di antara kita, dan yang paling penting menambah keilmuan, khazanah pengetahuan kita tentang Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah menatap wajah beliau, tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah berada satu majelis dengannya, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di hari akhir nanti Allah izinkan kita semua berada di dalam surga yang sama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan ustadz-ustadz saya, guru-guru saya semuanya, ibunda-ibunda saya, ayahanda-ayahanda saya semuanya, saya minta maaf sedalam-dalamnya kalau seandainya dirasa tidak pantas untuk duduk di sini. Saya tidak ada niat kepingin mengajarkan atau tidak ada niat kepingin menggurui, tidak, hanya ingin berbagi saja. Kalau seandainya ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau memang itu salah saya dibenarkan, dan kesalahan itu tentunya akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Kalau teman saya itu lebih unik lagi, dia bilangnya gini, kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari setan, saya hanyalah korban gitu. Maka ini sesat, ini nggak benar ini. Maka murni kesalahan itu datang dari kita. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi sudah diperkenalkan secara singkat, nama saya Fajar Al-Mahmudi, dan benar usia saya baru 27 tahun, dan saya juga belum menikah. Bukan promosi ini Bapak Ibu, tapi karena memang saya masih betah sendirian, masih semangat belajar, mohon doanya Bapak Ibu. Jadi ya lagi semangatnya belajar, nikahnya entaran aja, kapan-kapan gitu, kalau ingat itu. Bapak Ibu tahu Masjid Namira di Lamongan? Saya ngisi di Namira itu dulu di jadwal hari Selasa sama Sabtu. Biasanya kalau udah selesai ngisi turun dari mimbar, itu kan biasa ya, salim sama bapak-bapak ya, sama jemaah. Itu bapak-bapaknya duduk muter gitu. Ada satu orang yang unik, saya masih ingat sampai sekarang. Beliau setelah salim, beliau ngomong gini, Ustadz, antum itu dosanya banyak bener. Kaget saya, setengah mampus saya kaget ya. Terus saya tanya, kenapa Pak? Antum paham agama, antum paham syariat Allah, tapi antum sendiri melanggar syariat Allah. Saya tanya, apa yang saya langgar? Kenapa antum nggak nikah-nikah?
Saya bilang, ya ntar saya nikah, ntar kalau ingat insya Allah saya nikah. Saya bilang, iya Pak, terima kasih masukannya. Hati-hati Ustadz, fitnahnya banyak. Iya, saya bilang, saya tahu kok Pak. Insya Allah itu memang ya jadi PR buat kita. Jadi ditugaskan jadi mubalik di usia seperti ini itu memang rada-rada berat. Saya sendiri juga rada-rada sedih. Teman-teman seusia saya jalan-jalan gitu kan, pacaran sama temannya lah. Saya duduk di sini, ketemu ibu-ibu gitu ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, seneng kok saya. Temu bapak-bapak juga gak apa-apa. Jadi kita punya masa depan yang berbeda. Walaupun kadang-kadang saya mengadu, ya Allah kembalikan masa muda saya gitu kan. Tapi gak apa-apa, karena mungkin memang ya sudah ditakdirkan oleh Allah seperti ini. Baik Bapak Ibu, sedikit perkenalan. Saya aslinya, tadi kan kalau di poster itu dari Jogja ya. Saya aslinya enggak Jogja, saya aslinya Aceh. Ada yang pernah ke Aceh? Nah, kapan-kapan jamaah Masjid Al-Hidayah booking pesawat main ke Aceh, biar tahu. Atau kalau nggak booking pesawat, naik bis dari Jogja ke Aceh itu 7 hari 7 malam. Itu turun dari bis lumpuh, lupa cara jalan kaki gimana itu. Jadi kalau memang mau main ke sana, insya Allah itu jadi tambahan wawasan, pengetahuan supaya ibu-ibu tahu kultur orang Aceh itu gimana. Makanya di sini saya bilang di awal supaya apa? Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saya minta maaf. Kita orang Sumatera itu kalau ngomong ya gini, macam ngajak ribut gitu ya. Ngomong itu keras, tegas, macam emosi gitu. Tapi tidak, sebenarnya hati kami itu baik, insya Allah gitu ya. Jadi ya memang bawaannya sudah seperti ini, jadi harap dimaklumi. Baik, sebelumnya saya tanya, Bapak Ibu kalau dengar Aceh ingatnya apa? Ingat apa? Satu, pasti ingatnya Aceh itu Serambi Mekah gitu ya. Yang kedua, tsunami. Terus yang ketiga, kita ingatnya itu Aceh ada GAM dulu, Gerakan Aceh Merdeka. Terus yang paling unik dari Aceh itu adalah sayur herbal. Nah, Bapak Ibu kalau mau bibitnya saya bawa, kita tanam di halaman depan masjid. Nih ganja. Jadi Serambi Mekah, benar nggak Ustadz Serambi Mekah? Ada benarnya, ada tidaknya. Sebelumnya saya izin putarkan satu video. Mohon maaf Bapak Ibu kalau seandainya dianggap tidak nyaman. Tapi semoga ini bisa menjadi setidaknya sedikit tambahan wawasan bagi kita. Ini perempuan, tapi akan terkena hukuman yang sama. Itu baru kena 5 kali. Biasanya kalau perempuan itu udah duluan pingsan, karena memang sudah tidak sanggup tahan. Itu dipukul pakai rotan beneran, bukan rotan pura-pura. Jadi ya memang sakit, dan memang sakitnya itu sakit yang sangat-sangat menyayat. Biasanya anak perempuan kalau kena hukuman cambuk itu paling banyak bertahan 7 kali. Setelah itu ya udah jatuh seperti ini, sudah tidak kuat lagi. Nah biasanya. Tapi kalau yang laki-laki itu biasanya jauh lebih kuat. Mereka itu sanggup tahan sampai 25 kali, sampai 75 kali, itu sudah biasa. Ini yang laki-laki. Dan coba lihat cara mukulnya itu kan benar-benar mukul ya. Tidak mukul dengan pelan-pelan gitu. Jadi mukulnya itu dengan benar-benar dipukul. Ini di Masjid Baitur Rahim, Masjid Baitur Rahim yang ada di Banda Aceh, bukan Masjid Baitur Rahman, tapi Masjid Baitur Rahim. Ini juga ada di Banda Aceh. Nah, sudah cukup, jangan lama-lama, berbahaya nanti. Kira-kira itu kalau kita terapkan di Mojokerto bisa nggak? Di Aceh itu orang yang kena hukuman cambuk itu 1 mabuk, 2 dia judi, yang ketiga khalwat, boncengan, dua-duaan. Makanya di Aceh itu jarang ada razia, yang ditanyain STNK SIM itu jarang. Yang ditanya kamu bonceng siapa di belakang. Nah makanya ketika teman-teman di Jawa itu minta main ke tempat saya bilang boleh, tapi jangan harap saya bisa bonceng, saya bilang nggak bisa ngajak kemana-mana, karena memang kita rada-rada susah di sana. Itu memang kita diajarkan
seperti itu. Kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu sempat heboh itu sampai masuk ke Metro TV itu, Kota Luksamami tempat saya itu dilarang perempuan duduk ngangkang di sepeda motor. Masih ingat? Itu kan heboh. Wah, diundang di TV Pak Suwaidi Yahya, wali kota saya itu. Tapi Pak Suwaidi Yahya pinter, bijak. Apa kata beliau? Jangan komentar kalau enggak tahu. Orang Aceh itu perempuannya duduk nyamping di sepeda motor, perjalanan 10 jam pun kuat dia. Kenapa? Karena udah biasa. Makanya kita di sini wah heboh dan sebagainya. Dan yang terbaru, Bapak Ibu, kita di Aceh kemarin itu dari Allah yarham meninggal ketua MPU Aceh, Kiai Haji Ibrahim itu, kita sudah sepakat MPU di sana, bukan kita, saya tidak termasuk di dalamnya. Kiai-kiai di sana itu sudah sepakat di Aceh itu akan menerapkan hukum qisas. Coba lihat sekarang itu kejahatan membunuh nyawa manusia itu kan gampang sekali sekarang. Bunuh mayatnya dibuang kemana, bunuh mayatnya dicor, bunuh mayatnya dilempar ke sumur, mayatnya dimutilasi dan sebagainya. Maka dari kasus ini Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh itu kita sudah ACC semuanya, tinggal nunggu pengesahan dari pemerintah. Ini yang agak susah. Kita ACC, kalau kamu bunuh orang dengan cara yang sangat zalim, seperti contoh kasus yang sedang marak sekarang, kita tidak boleh sebut namanya, nanti akan merusak citra sebuah instansi. Sebut saja namanya Ferdi Sambo gitu. Dia membunuh, menghilangkan nyawa manusia dengan sengaja, dengan cara yang jahat. Maka kalau seandainya Ferdi Sambo itu orang Aceh dan ini sudah disahkan, maka dia akan diqisas. Itu pasti nanti kasus bunuh orang akan berkurang. Nah, makanya sekali-sekali ibu-ibu main di Aceh itu yang hukuman cambuk tadi itu biasanya hari Jumat. Sebelum Jumatan takmir itu sudah mengumumkan, Bapak Ibu hadirilah. Dia udah pasang tenda di depan itu, depan masjid seperti tadi udah dipasang. Nanti akan ada ukubat jinayat bagi pelaku khalwat, khamar dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu semoga nggak ada ya jamaah kita tahu game high domino itu, game chip itu haram di sana. Jangankan itu, game PUBG, Mobile Legend yang dimainin anak-anak itu di Aceh nggak boleh main. Kenapa? Haram. Duduk di warung kopi ketahuan main itu siap-siap diangkut oleh Wilayatul Hisbah. Namanya itu WH, Wilayatul Hisbah. Atau kita nyebutnya Polisi Dinas Syariat Islam. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu singkat saja. Sekarang saya kepingin belajar dari figur Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya selalu memulai kajian saya dengan sebuah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Di atas orang yang berilmu ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha berilmu. Jadi tidak ada kesempatan bagi saya atau bagi siapapun di antara kita merasa diri kita paling pintar, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai seluruh ilmu. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran itu sudah jelas, kita hafal semua ayat ini. Pada Nabi Muhammad SAW itu terdapat uswatun hasanah yang luar biasa, perfect. Nabi Muhammad SAW dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, Nabi sudah mengajarkan tuntunannya. Kalau kita bangun tidur, yang pertama sekali kita lakukan apa? Buka mata dulu. Nggak buka mata ntar kita nggak bangun-bangun. Ketika buka mata, apa yang kita lakukan? Kita membaca doa bangun tidur. Doa bangun tidur bagaimana? Allahumma barik lana fima. Oh salah ya. Gimana doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Semua sampai kita mau tidur lagi, Nabi mengajarkan doa tidur. Doa tidur seperti apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya, atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Diajarkan, semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu ujian dulu. Saya tanya Bapak Ibu semuanya, semoga tahu. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Ini kita selalu terjebak di situ, tahunnya tahun gajah. Gimana kita mau kenal sama Nabi, mau ikut sunnah Nabi, ditanya tahun lahir, tahun gajah. Ya udah, karena Nabi lahir tahun gajah, meninggalnya tahun apa? 571 lahir. Nah, itu benar, alhamdulillah ada ibu-ibu yang tahu. Meninggalnya tahun apa? Tahun anak gajah.
tahun keturunan gajah. Nah, ini kita harus hafal. Minimal yang paling sederhana saja tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus hafal. Nabi 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Meninggalnya 632 Masehi. Kalau Hijriahnya tahun 11 Hijriah. Oke. Nah, kita mulai dari sini. Saya yakin Bapak Ibu punya buku ini. Kalau nggak ada, beli. Saya punya bukunya. Judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Yang tulisnya Michael H. Hart. Atau bukunya yang warna orange ini. Ini dua-duanya sama. Penulisnya itu sama. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dan peringkat pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa figur umat Islam yang lain. Yang pertama itu Nabi Muhammad, yang kedua Yesus, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa alaihissalam, dan yang keempat Umar bin Khattab. 4 orang ini di dalam buku ini ada menjadi perwakilan orang Islam yang sangat berpengaruh di dunia. Sekarang yang menarik di sini, ini penulis bukunya. Dia adalah seorang profesor astronomi, fisika, dan sejarah sains. Bapak Ibu, sejarah sains itu adalah salah satu ilmu yang berusaha menjelaskan sejarah tanpa ada tipu daya. Jadi sejarah itu dipaparkan sesuai fakta. Contoh gini, di Indonesia kita masih diajarkan Islam masuk ke Indonesia abad keberapa? 13. Sampai detik ini. Siapa yang ngajarin? Senok Hogronya. Padahal fakta yang paling benar kalau kita belajar Islam ada di Nusantara itu sudah mulai pada abad ke-7. Lebih tepatnya pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada saat itu setelah peristiwa Futuhat Islami oleh Umar bin Khattab, Islam menyebar kemana-mana, Utsman ngasih pilihan. Maka ini kita tarik benang merahnya. Dalam buku Api Tauhid, ceramahnya Ustadz Ahdi Hidayat, termasuk yang saya pelajari di kampus, itu kami teliti ini. Kita tarik benang merahnya dan ternyata dapat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika pada masa Utsman bin Affan Islam itu sudah tersebar begitu luas, kita mulai saja fikih. Fikih pada saat itu udah bermazhab-mazhab. Ada fikih Irak, ada fikih Hijaz, ada fikih Basrah, ada fikih Madinah. Itu sudah sendiri-sendiri. Siapa yang menjadi ahlul fikihnya? Yang menjadi fakihnya siapa? Para sahabat. Maka Utsman pada saat itu ngasih pilihan. Para sahabat kalau mau keluar dari Madinah, mau keluar dari Mekah, mau keluar dari Jazirah Arab, silahkan bertebaran menyampaikan syariat Islam. Dan di antara itu, di dalam buku Api Sejarah itu dijelaskan, salah satu ada yang sampai ke Nusantara. Dan ini ditutup. Makanya seorang profesor sejarah itu tidak menutup itu, dia akan menyampaikan fakta. Nah, ini Michael Hart ini, dia seorang Yahudi setengah Amerika. Yahudi dia. Tapi dia berani mengatakan orang paling berpengaruh itu adalah Nabi Muhammad. Nah, ini penjelasan dia bahasa Inggris, ini penjelasan dia dalam bahasa Indonesia. Singkatnya gini, kita jelaskannya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekarang peradaban itu dipegang sama Barat. Kita harus mengakui. Kita harus mengakui sekarang kita dinina-bobokkan oleh Barat. Terutama pasca kejadian Renaissance atau kejadian revolusi Prancis. Pada abad ke-17 itu, ketika Eropa keluar dari Dark Age, mereka mulai masuk ke masa keemasan, sedangkan kita dari Dark Age balik ke masa kegelapan, itu mereka mulai bangkit. Maka saat itu pijakan pertamanya ada di Perancis. Apa ajaran mereka salah satunya? Ajaran mereka salah satunya adalah sekularisme. Ini kita tahu semuanya insyaallah. Sekuler itu gini. Agama, urusan duniawi atau urusan negara itu harus dipisah. Bapak Ibu mohon maaf, ini saya cerita dikit. Saya kuliah di PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian saya dapat SK pengabdian di Lamongan. 3 tahun saya di Lamongan, dari 2017 sampai 2020. 2020 selesai, saya pulang ke Jogja lanjut kuliah S2. Ketika saya di Lamongan, saya 2 kali dapat surat panggilan dari polisi. Salah satunya saya ceritain kenapa. Ketika 2019 ganti presiden, itu kan heboh bener ya, wah ribut bener. Sampai di masjid-masjid, saya nggak tahu masjid kita ada atau tidak, DMI ya, Dewan Masjid Indonesia ya Pak ya. Itu kan ngasih banner yang tulisannya jangan jadikan masjid tempat
politik, atau tulisannya jangan politisasi masjid. Itu saya pas ke Masjid Jami Tambak Boyo, ada poster itu, sholat subuh, kultum, ngamuk-ngamuk saya di atas mimbar. Saya bilang sobek itu dan sebagainya. Saya bilang kalau nggak berani sobek minimal ditutup pakai apa, jadwal kajian masjid kita, saya bilang. Kalau sobek nanti terlalu kejam. Akhirnya sama takmir dilepas sama takmir, kemudian nggak dipasang lagi. Pas subuh itu saya bilang ke jamaah, sejak kapan masjid itu nggak boleh ngomong politik, saya bilang. Kenapa? Nah ini yang namanya sekuler itu. Kenapa masjid itu nggak boleh ngomong politik? Apa yang salah ketika ngomong politik di dalam masjid? Padahal di dalam khazanah keilmuan Islam ada fiqhud daulah, fikih negara, ada fiqhus siasah, fikih politik, ada fiqhul amri, fikih tentang fiqhul umara, fikih tentang pemimpin. Itu diajarin semua. Kalau nggak diajarin di masjid, mau belajar di mana? Di warung kopi. Saya ngomong gitu di mimbar. Maka saya bilang ke takmir, itu dilepas Pak, itu pembodohan, nggak boleh. Yang justru ada banner itu mempolitisasi masjid, saya bilang. Paginya datang polisi ke rumah. Datang polisi ke rumah 2 orang. Bahasanya baik. Pakai mobil mereka datang. Ustadz, mohon titip jamaah supaya tidak terpapar pikiran yang enggak, supaya tidak terpapar pikiran yang enggak benar dan sebagainya. Pulang polisinya, datang Pak Kades. Pak Kadesnya datang. Ustadz, ngapunten, sebelum Ustadz datang, itu mereka udah ke tempat kita dulu. Dari awal Ustadz di sini, polisi itu udah nginceng-nginceng bahasa kita itu ya. Udah nanya, itu siapa? Kok ngimami sholat terus? Kok ngisi kajian terus? Takmir jawab, oh iya, itu Ustadz dari Yogyakarta, aslinya dari Aceh. Polisinya makin marah. Karena langsung pikirannya Nurdin M. Top itu. Langsung saya Bapak Ibu kalau nggak percaya tanya sama takmir. Grup masjid kami itu masuk intel di dalamnya. Ketahuan apa yang kami bahas di dalamnya itu. Pak Kadesnya akhirnya datang, beliau ngomong gini, Ustadz, ada jenengan diminta datang ke kantor, tapi saya sudah bilang sama Abi Kusnan. Abi Kusnan itu RT saya yang bertanggung jawab tentang kehidupan saya ketika saya di Lamongan. Itu minta jenengan dibawa ke kantor, diminta penjelasan. Tapi kami sudah bilang duluan, kalau ada yang salah dengan Ustadz ini, kami siap tanggung jawab. Akhirnya aman, nggak apa-apa. Kasus yang kedua, ketika kasus kalau Bapak Ibu ingat, kasus yang pembakaran bendera Tauhid. Itu anak-anak Remas Lamongan itu mau ikut aksi semuanya. Korlap yang ada di Surabaya nge-WA, Ustadz tolong anak-anaknya diberangkatkan. Saya kan punya komunitas dakwah remaja di Lamongan, namanya Ngecas Iman. Itu anak-anak di situ. Saya cuma bilang ke mereka, kalau kalian mau demo silahkan, kalau mau ngaji silahkan. Akhirnya mereka milih ngaji. Besoknya juga datang polisi. Beliau nanya, Ustadz ngapunten, siapa-siapa aja yang ikut aksi di Malang atau di Surabaya? Saya bilang saya nggak tahu, saya nggak ngurusin itu. Bahkan yang paling parah di datangan kedua itu, saya dijebak. Dijebaknya untung saya dalam artian, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya minta kebijaksanaannya ya. Kita tidak berusaha menyudutkan instansi tertentu, tidak. Saya ingat itu, polisinya nanya gini, Ustadz, bagaimana pendapat jenengan tentang HTI? Itu kan kalau mungkin kita biasa aja kita merasa, cuma nanya. Padahal itu jebakan. Ketika beliau nanya itu, saya langsung ke kamar, saya ambil dompet, saya buka, saya kasih KTM saya. Pak, mohon maaf, saya anggota Muhammadiyah. Jadi saya tidak tahu menau tentang HTI. Keluar polisinya 2 kali itu. Nah, yang ingin kita bahas itu adalah kenapa kok dipisahkan? Apa yang menakutkan antara agama dengan urusan dunia? Dan ini ternyata terjadi di peradaban barat sampai dengan saat ini. Contoh Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kasus Charlie Hebdo 2015 itu. Ketika Emmanuel Macron itu berani dia mendukung. Kalau ada orang yang mau melukis Nabi Muhammad, silahkan, karena itu bagian dari seni. Dan coba lihat, ini gambaran lukisannya. Menggambarkan Nabi Muhammad dalam bentuk seperti ini. Dan dia mengizinkan. Dan saatnya kita bicara fakta. Teman di magister saya, di S2, itu namanya Ustadz Akbar Nazari Muhammad. Beliau salah satu Ustadz yang ngisi kajian di Masjid Muslim United Yogyakarta. Beliau S1-nya di UNPAD, Universitas Pajajaran. Ngambil jurusan sastra Perancis. Gurunya itu rata-rata dari Perancis. Beliau bilang ke kami, teman-teman kalau ada yang mau kuliah di Perancis, ini salah satu kampus di Perancis, gampang. Kenapa? 70% beasiswa Perancis oleh pemerintah diberikan untuk warga luar negeri Perancis.
S1, S2, S3 free full beasiswa, bahkan uang makan pun ditanggung di Perancis. Sampai Ustadz Akbar bilang, kalau kalian ada yang mau berangkat, bilang ke saya, nanti saya daftarkan. Kami kan semangat. Pada saat itu beliau bilang, syaratnya cuma satu kalau mau kuliah di sana. Begitu diwawancara, jangan pernah bicara tentang agama. Bisa kuliah S1, S2, S3, tapi jangan bicara tentang agama. Maka beliau ngasih kisi-kisi. Ketika di interview, yang ditanya apa? Bagaimana pendapatmu tentang feminisme? Bagaimana pendapatmu tentang LGBTQ? Begitu kita bilang, wah saya kontra dengan LGBT. Itu apa? Itu nggak benar dan sebagainya. Nggak diterima. Tapi begitu bilang, saya pro LGBT itu hak asasi manusia. Langsung di ACC. Sebegitu parahnya, sekulernya Perancis. Kita beralih ke Asia. Asia, salah satu negara yang paling maju saat ini itu Jepang. Jepang itu majunya luar biasa. Nah, negeri matahari terbit ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sampai hari ini kan semua produk mereka kan kita pakai. Bapak Ibu kesini pakai motornya merek apa? Honda. Honda itu mereka yang buat. Tapi tahu nggak Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa yang sedang terjadi di Jepang? Di Jepang sedang terjadi krisis populasi, krisis manusia. Nah ini penelitiannya. Penelitiannya itu 7.000 orang, 39% wanita dan 36,2% pria menjawab mereka tidak menginginkan pasangan, mereka nggak mau nikah. Makanya di sini dikatakan kalau ini terus berlanjut 2040 Jepang punah. Berapa tahun lagi? 18 ya? 18 tahun lagi ya? 22. Nah, 18 tahun lagi. Jepang punah. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu, ini agak sedikit bahasanya mungkin agak sedikit frontal. Salah satu penghasil film porno paling besar di dunia itu Jepang. Mohon maaf, ini kita skip aja, bahaya ntar dilihat lama-lama. Dan ketika ditanya, kenapa perempuan Jepang itu lebih memilih untuk menjadi bintang film porno daripada menikah? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka karena nggak ada laki-laki Jepang yang mau nikah sama perempuan. Laki-laki Jepang itu fokus dengan karir, fokus dengan kerja, fokus dengan hobi. Mereka tidak sempat tertarik dengan perempuan. Ditanya lagi, terus kalau punya hasrat, punya keinginan, apa yang dilakukan oleh laki-laki Jepang? Laki-laki Jepang lebih memilih nikah atau menjalin hubungan dengan robot seks ketimbang dengan wanita. Makanya wanita di Jepang lebih memilih menjadi bintang film porno. Negaranya maju, luar biasa, hebatnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Imannya krisis. Perancis maju, tapi apa yang terjadi? Imannya krisis. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sekarang kita masuk ke Islam. Tapi saya tidak masukkan contoh negaranya ya. Sebaliknya, yang terjadi itu sebaliknya. Tadi Barat. Barat itu terlalu maju di dalam dunia, imannya krisis. Ada beberapa negara Islam itu semangat keislamannya terlalu tinggi, tapi mohon maaf urusan dunianya terbelakang, sehingga yang terjadi adalah bom bunuh diri, ranjau di mana-mana, perang, angkat senjata dan sebagainya. Kenapa? Karena pikirannya jihad, 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 mati, mati masuk surga, mati syahid masuk surga, ketemu 72 bidadari. Dia hidup berpijak kepada agama, tapi lupa saat ini dia hidup di atas dunia. Itu gambarannya. Yang ingin saya sampaikan, Michael Hart tadi dia menyampaikan itu. Muhammad itu bisa menyatukan antara urusan agama dengan urusan dunia, sama Muhammad itu bisa disatukan. Barat itu tidak bisa sampai saat ini, mereka bergandengan dengan syariat. Sedangkan negara-negara Islam yang sangat taat dengan syariat, mereka tidak menerima kemajuan daripada adanya teknologi. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf, terbelakang. Gak usah jauh lah kita ngomong di Indonesia. Ketika kemarin kita kena COVID, belajar harus online. Mohon maaf Bapak Ibu, coba lihat berapa banyak guru kita yang gak paham bagaimana cara nyalain Zoom. Itu di Indonesia aja. Ini gimana nyalain Zoom-nya? Bingung kan? Kenapa? Karena kita mikirnya yang penting ibadah, 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 ibadah. Surga, 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 surga. Urusan dunia kita tidak peduli. Padahal Allah menyampaikan, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minat dunia. Boleh cari bekal untuk akhirat, boleh, tapi urusan dunia jangan dilupakan. Contohnya gini. Nah, ini yang sangat menarik. Bapak Ibu, saya yakin juga insya Allah punya buku ini.
Buku ini judulnya Tahafud Al-Falasifah, yang tulis Imam Ghazali. Di dalamnya itu isinya Imam Ghazali mencerca ahli-ahli filsafat. Kenapa? Karena memang fakta. Pada masa itu ahli filsafat itu ketika menerjemahkan buku-buku dari dunia barat, itu mereka mulai kacau pemikirannya, rusak. Akhirnya mereka mulai mempertanyakan Tuhan dan sebagainya. Maka Imam Ghazali buat buku Tahafud Al-Falasifah. Lebih jauh Bapak Ibu. Imam Ghazali umur 30 tahun itu jadi rektor di Universitas Nizamiyah Bani Saljuk. Jadi rektor umur 30 tahun. Gajinya banyak. Imam Ghazali kaya, uangnya banyak, hartanya berlimpah. Tapi apa yang terjadi? Silakan baca sirahnya. Umur 30 tahun ketika beliau menjadi rektor di Universitas Nizamiyah, beliau hilang. Gak nulis surat mengundurkan diri, gak bilang ke siapa-siapa, beliau hilang. Hilang, benar-benar hilang Imam Ghazali. Kemudian beliau muncul sudah dengan kitab Al-Munqidh min Ad-Dhalal. Sudah muncul dengan kitab Tahafud Al-Falasifah. Yang paling mahakarya pada saat beliau hilang itu kitab apa? Ihya Ulumuddin. Kita akan belajar ya Ihya Ulumuddin. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bukan untuk apa? Kita menjatuhkan, tidak. Dalam pendapatnya yang garis keras pendukung Ibnu Rushd, mereka sampai detik ini mengatakan Ihya Ulumuddin itu akan meninabobokan umat Islam sampai kapanpun. Karena isi Ihya Ulumuddin apa? Bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik. Tidak ada pembahasan dunia di sana. Jadi isinya itu masjid Allah, amal baik, sedekah, puasa, pokoknya itu aja. Maka pada saat itu Islam mulai terbelakang. Ketika Islam mulai terbelakang, Islam hancur, muncullah Ibnu Rushd. Dia buat buku yang membantah buku ini, isinya Tahafud At-Tahafud. Yang isinya mengatakan, gak boleh Imam Ghazali seperti itu. Kalau umat Islam cuma hidup hanya untuk ibadah, pikiran yang gak diasah, hancur kita. Itu isi Tahafud At-Tahafud. Makanya saya bilang, kalau seandainya Imam Ghazali masih hidup, beliau balas lagi, Tahafud At-Tahafud. Ibnu Rushd hidup lagi, beliau bahas Tahafud At-Tahafud lagi. Kenapa? Di sini kita akan menyampaikan tadi, ada satu yang memang sangat kental dengan agama, ada yang satu sangat kental dengan urusan dunia. Dan ini tidak bisa disatukan. Siapa yang bisa menyatukannya? Yang bisa menyatukan adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi itu, kenapa beliau bisa menyatukan begitu hebatnya? Satu, tidak terlibat dalam tindakan penyimpangan sosial pada masa jahiliyah. Nabi itu sebelum diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul tidak pernah melakukan kecacatan dalam perbuatannya. Yang kedua, satu-satunya orang yang dalam sejarah sangat berhasil. Usia Nabi cuma 63 tahun, tapi dakwahnya bertahan sampai hari kiamat. Yang ketiga, Nabi Muhammad mampu membawa orang Arab yang saat itu sangat terbelakang. Satu-satunya yang bisa dibanggakan cuma apa? Sumur Zam-Zam. Tapi setelah Nabi Muhammad datang sampai saat ini, negeri itu menjadi negeri yang luar biasa. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap semua ajaran Islam, baik moral dan etika. Yang kelima, beliau ini cemerlang namanya sampai hari akhir nanti. Nah, kita sebenarnya intinya di sini Bapak Ibu. Kenapa Nabi Muhammad itu bisa sukses? Kenapa figurnya itu sangat luar biasa ketika beliau mendakwahkan Islam? Satu, ini yang Bapak Ibu harus catat. Satu, Nabi Muhammad itu sempurna pada muru'ah atau karismanya. Muru'ah Nabi Muhammad itu sempurna. Kita tahu dari mana? Satu, beliau ini berasal dari keluarga bangsawan. Jadi keluarga Bani Hashim itu memang keluarga atau suku kabilah yang disegani di Jazirah Arab, di Mekah pada saat itu. Maka Nabi Muhammad itu sudah membangun karisma muru'ah yang kuat. Maka kita Bapak Ibu kalau kepingin menjadi figur yang baik, bangun muru'ah, bangun karisma itu yang baik. Dulu saya ingat Isya ya? Ya Allah, baru mulai padahal. Lanjut dikit ya Pak ya? Gak apa-apa ya? Jadi dulu saya diajarin sama ustadz itu, kalau kalian mau jadi ustadz, mau jadi ulama, jangan nongkrong di warung kopi. Kami kaget. Kenapa? Karena dulu, ulama-ulama dulu, kalau ada ulama yang senangnya duduk di warung kopi, maka semua pendapatnya tertolak. Dalam artian benar-benar menjaga muru'ah. Tapi itu nggak bisa dipraktekkan sekarang. Kenapa? Karena sekarang di warung kopi pun kita bisa dakwah. Nah, artinya perbedaan zaman itu menuntut perbedaan cara berdakwah.
Yang ingin saya katakan, Nabi Muhammad itu karismanya luar biasa. Beliau membangun muruahnya itu benar-benar hebat. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kasusnya ini diceritakan oleh Zaid bin Harithah itu, ketika Nabi bersama Zaid itu tawaf, orang-orang musyrik itu tawaf. Ketika mereka tawaf, Zaid itu mengatakan, orang-orang musyrik itu selesai tawaf akan menyentuh patung. Disentuh patung itu, kemudian dicium di tangannya. Dan ketika Zaid bersama Rasul itu tawaf, Zaid melakukan hal yang sama. Dia sentuh patungnya, dia cium. Nabi bilang, jangan. Gak boleh seperti itu. Dia tidak akan mendatangkan manfaat apapun. Mutar lagi. Zaid masih seperti itu. Dipegang lagi, dicium lagi. Nabi bilang, udah saya bilang jangan. Jangan melakukan hal seperti itu. Di situ Zaid bersaksi, seumur hidup saya tidak pernah melihat Nabi Muhammad menyentuh berhala. Itu muruahnya luar biasa. Kasus yang kedua. Nabi Muhammad itu nggak pernah setetes pun minum khamar. Padahal lingkungan dia yang sebaya dengan Nabi Muhammad itu kerjaannya mabuk-mabukan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah minum sekalipun. Kemudian ini kasus ketika membangun Ka'bah runtuh. Ini yang cerita Jabir bin Abdullah. Ketika Nabi bersama pamannya Abbas ikut bantu bangun Ka'bah, Bapak Ibu, itu Nabi kan pakai sarung, pakai gamis. Pada saat itu Abbas, paman Nabi bilang, itu loh diangkat kainnya supaya kamu tidak kesandung. Nabi Muhammad ngangkat, baru diangkat, beliau jatuh. Ketika jatuh itu beliau menatap langit dan beliau berkata, sarungku harus diturunkan. Kenapa? Karena itu teguran dari Allah. Saking auratnya tidak boleh kelihatan. Atau yang keempat, nah ini lebih menarik lagi, yang ceritain Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad itu menceritakan kepadaku, pernah Nabi Muhammad itu ketika menjaga kambing, dia bilang ke temannya, tolong jagain, kok saya kepingin dengar itu ada hiruk piku orang yang sedang memainkan musik, saya kepingin ke sana. Dan Nabi datang ke sana, Nabi nanya ke orang-orang di sana, ini ada apa kok rame-rame sampai ada yang main musik? Apa kata mereka? Oh, ini pernikahan si fulan dengan si fulanah. Lalu pada saat itu Nabi kepingin gabung, baru beliau duduk, itu beliau nggak dengar apa-apa, ketiduran. Dan itu terjadi 2 kali. Nabi menceritakan kepada Ali bin Abi Thalib, terjadi 2 kali sampai Nabi mengatakan, beginilah cara Allah menjaga diriku. Kita sekarang wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Hafal bener kita ya. Mau sujud aja wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Teringat itu, terngiang-ngiang kita. Bukan berarti saya akan mengatakan musik itu haram. Tidak, hanya saja kita akan mengatakan muruah. Nabi itu muruahnya terjaga. Yang kedua, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Nabi itu akhlaknya sempurna. Makanya gelar Al-Amin itu bukan Nabi sendiri yang bilang saya ini Al-Amin, tidak. Tapi karena orang-orang Quraisy pada saat itu yakin Nabi Muhammad itu benar-benar bisa dipercaya. Kita tidak ngambil studi kasusnya karena ini waktu. Kemudian kita ini juga kita lewatkan. Sebenarnya memang nggak cukup ya waktunya. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga itu Nabi Muhammad sempurna pada, nah ini dia, pendidikannya. Bapak Ibu, Nabi Muhammad hidup 63 tahun. Ini supaya nanti Bapak Ibu kalau nyari ustadz atau nyari kiai, nyari habaib, nyari ulama, ketika ingin menyampaikan tausiah, itu Bapak Ibu bisa lebih selektif. Poin ini. Nabi Muhammad itu hidup 63 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? Umur berapa, Bu? 40 tahun. Berarti Nabi kan berdakwah cuma 23 tahun. Apa yang bisa kita pelajari di sini? Nabi itu 40 tahun belajar, dididik dulu oleh Allah. Beliau itu 40 tahun dididik oleh Allah, terbentuk keilmuan akhlak muruahnya, barulah setelah itu di usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apa yang ingin kita sampaikan? Gak ada istilahnya mendadak ustadz, mendadak kiai, itu gak ada. Kita bahaya penyakit kita, ini termasuk saya mungkin di dalamnya, baru tahu 1 ayat, baru tahu 1 hadis, langsung bisa menjadi ustadz. Kalau kita belajar dari sini, Nabi itu 40 tahun dididik oleh Allah melalui penjagaan Jibril. Setelah 40 tahun baru diangkat, baru bisa melakukan pengabdian menjadi Nabi dan Rasul. Lebih lama mana? Pendidikannya atau dakwahnya? Lama pendidikannya.
Makanya nggak salah kalau kita tanya, ustadz yang ngisi siapa? Alumni mana? Dia pernah pondok di mana? Dia itu S1-nya di mana? S2-nya di mana? Nggak salah. Bukan berarti kita mengandalkan titel. Enggak. Di dalam Islam itu, sanad atau sumber keilmuan itu penting. Walaupun nanti kasusnya kita akan mengatakan balighu anni walau ayah, hadis dari Nabi itu. Siapapun bisa menjadi ustadz dan sebagainya. Maka ketika ada artis hijrah mendadak dia menjadi ustadz. Ada mantan pencuri hijrah menjadi ustadz dan sebagainya. Boleh, gak salah sama sekali. Tapi tadi, bisa gak dia mempertanggungjawabkan setiap kata yang keluar dari lisannya? Nabi Muhammad bisa. 40 tahun dididik sama Allah, baru beliau berani menyampaikan dakwah. Makanya termasuk saya, mungkin di dalamnya saya harus banyak belajar lagi, baru bisa dibolehkan duduk di sini. Nah, beruntungnya, setidaknya saya pernah mondok. Setidaknya saya pernah menjadi santri dan sebagainya. Nggak malu-maluin lah istilahnya. Ditanya, Ustadz pernah mondok? Pernah. Pernah tahu tidur rame-rame macam pengungsi? Pernah saya. Karena pernah ngerasain. Lah kita tidak tahu siapa-siapa. Kita itu memilih menjadi guru kita seorang yang terkenal karena jabatan, pangkat. Mohon maaf, banyak masjid Bapak Ibu. Saya kasusnya ngambil di Lamongan. Mantan politisi, pensiun dari aktivitas politik, masuk ke masjid, jadi ustadz. Itu gimana coba? Ngajinya, mohon maaf, kadang-kadang salah. Begitu diminta ganti, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Kenapa? Kamu masih muda, sok-sokan ngurus yang tua. Gak seperti itu caranya. Kenapa? Tadi ada ego di sana yang sangat besar. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, boleh ya 5 menit lagi ya Pak ya? Kita selesaikan aja. Kemudian Nabi Muhammad itu pribadi yang berikutnya. Beliau itu adalah, nah ini dia. Nabi Muhammad itu ideologis. Nabi Muhammad itu tidak idealis. Maksudnya gimana Ustadz? Kalau idealis itu gini Pak. Saya dengan Bapak, dengan Ustadz, dengan takmir, itu punya satu masalah. Masalah A. Idealis itu gini. Ketika ada satu masalah A, saya berpendapat, Pak, itu penyelesaiannya gini loh. Takmir enggak, gini loh penyelesaiannya. Akhirnya saya sama Bapak takmir ribut. Gara-gara setiap orang punya pikiran sendiri. Itu namanya idealis. Tapi Nabi tidak idealis, beliau ideologis. Ada masalah, saya bilang, Pak, gini loh penyelesaiannya. Takmir bilang, yang lain ada pendapat, yang lain datang, gini Pak Takmir, gini-gini. Yang lain ada gini-gini. Terus Takmir bilang, kalau menurut saya gini. Semua pendapat dikumpulkan, yang terbaik dikeluarkan. Kalau bahasa kita sekarang itu demokrasi. Nabi udah duluan demokrasi dari dulu. Semua pendapat itu sahabat itu ditampung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang paling baik itu yang dikerjakan. Maka Nabi itu kenapa figurnya luar biasa di mata dunia? Beliau nggak egois. Lagi-lagi saya sampaikan, kalau ada seorang ustadz ceramah salah, kafir, haram, bid'ah, neraka, jangan seperti itu. Masa kita mengatakan, wah itu kafir, itu bid'ah, itu neraka. Masa kita mau masuk surga sendirian? Ntar kalau di surga kesepian gimana? Makanya saya sama anak-anak remaja di Lamongan yang di komunitas tadi, saya kalau ngaji sama mereka selalu saya nutup gini. Teman-teman, ngaji itu bikin kita bijaksana. Sehingga ketika ada perbedaan kita akan belajar. Tapi kalau kalian ngaji, selesai ngaji kerjaannya nyalahin orang lain, berarti ada yang keliru dengan ngaji kalian. Saya selalu bilang gitu. Nabi itu ideologis, Nabi udah ngajarkan gitu. Nabi pernah marah, kenapa? Karena ada sahabat yang sangat tekstualis. Kasusnya itu Bapak Ibu ingat, ada sahabat habis ikut perang, kepalanya itu pecah, tengkoraknya itu terbelah. Terbelah ini. Kemudian yang terbelah ini luka, malam istirahat, mohon maaf, dia mimpi. Mimpi yang menyebabkan dia harus mandi, mimpi basah bahasa kita. Ketika dia subuh itu bangun, mau sholat subuh, dia dalam keadaan mimpi tadi, sedangkan tengkoraknya ini pecah, dia nanya ke sahabat, saya harus gimana? Nah ini tadi, sahabat ini tadi idealis, sangat tekstualis. Dia bilang, Nabi mengatakan, kalau mimpi maka harus mandi. Sahabat ini bilang, lah saya gimana mau mandi ini loh, tengkorak saya pecah. Tapi tetap bilang, enggak, pokoknya harus mandi. Maka dia mandi, selesai mandi, meninggal. Berita itu sampai kepada Nabi, apa kata Nabi? Engkau sudah membunuhnya. Begitu ideologisnya Nabi. Artinya apa? Walaupun Nabi mengatakan kamu junub, kamu harus mandi, dalam keadaan tertentu boleh kita beda.
Kasus Ramadan, wah sholat 8, wah sholat 20, sholat 11 lemah, sholat 20 mengada-ngada. Yang nggak sholat di warung kopi ketawa-ketawa. Ya tuh yang sholat ribut. Mending di warung kopi nggak ribut-ribut gitu kan. Kita ribut, wah yang sholat 11 lemah, yang sholat 20 bid'ah. Salah, semuanya salah. Yang di warung kopi bahagia, seruput lagi minum. Makanya Nabi itu ideologis, sangat ideologis itu. Nabi tidak pernah beliau itu egois. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini yang terakhir. Kenapa figur Nabi itu hebat? Nabi itu visioner. Nabi itu menanamkan cita-cita kepada generasi berikutnya. Makanya kasus latuftahanna al-Qustantiniyah wala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish, itu hadisnya lemah. Tapi ada hadis yang sahih perkara ini. Pernah ditanya oleh sahabat Nabi, ayyul madinataini tuftah awalan? Dari dua kota ini mana yang akan ditaklukkan duluan? Al-Qustantiniyah atau Rumiyah? Apakah Konstantinopel dulu atau Romawi dulu? Maka Nabi berkata, qal Al-Qustantiniyah tuftah awalan. Konstantinopel akan ditaklukkan duluan. Nabi ngomong itu berabad-abad kemudian baru bisa ditaklukkan pada masa siapa? Muhammad Al-Fatih. Sepeninggal Nabi, Abu Bakar nyoba nggak bisa karena sibuk dengan kaum Riddah. Umar nyoba, ternyata juga nggak bisa karena terjadi pembangkangan di mana-mana. Utsman malah terjebak kasus KKN, terjadi berontak di mana-mana. Dilanjutkan pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dapat tahta dalam keadaan benar-benar kacau. Dilanjutkan dinasti Umayyah, berusaha menaklukkan nggak bisa. Abbasiyah nggak bisa. Semuanya nggak bisa. Baru bisa pada masa siapa? Muhammad Al-Fatih. Tapi semangat itu, visionernya Nabi, cita-cita yang ditanamkan Nabi itu selalu ada. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, figur-figur inilah yang ada pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau sangat berpengaruh di dunia? Urusan dunia, urusan akhirat itu sama Nabi bisa disatukan. Makanya saya bilang Bapak Ibu ini sebagai penutup, jadilah orang yang muslih, jangan jadi orang salih. Ibnu Qudamah itu pernah ditanya sama muridnya. Ibnu Qudamah ini salah satu imam yang dia itu menganut mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Imam namanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Salah satu kitab fikih beliau itu namanya kitab Al-Mughni. Beliau itu pernah ditanya, apa bedanya solih dengan muslih? Kata beliau, solih itu kamu baik, tapi untuk dirimu saja. Sedangkan muslih kamu baik, tapi menularkan kebaikan kepada orang lain. Beliau menjawab yang kedua, solih itu kamu baik dan kamu dicintai oleh orang. Tapi kalau kamu muslih, kamu akan dibenci oleh orang. Ibnu Qudamah bilang, contohnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum diutus oleh Allah, beliau solih. Kenapa? Beliau al-amin, dipercaya, tidak mengajak orang menyembah Allah. Tapi begitu beliau sudah diutus, beliau menjadi muslih, mengajak orang kepada kebaikan. Beliau dikatakan sahirun, penyihir. Dikatakan kadzabun, penipu. Dikatakan majnunun, orang gila. Maka Bapak Ibu, ini penutupnya saya bilang, kalau kita mau belajar figur Nabi tadi, jadi orang muslih. Jangan berpikiran, yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya sedekah, saya masuk surga. Jangan. Surga itu luas, jangan dinikmati sendirian. Tapi ngajak orang lain untuk bareng-bareng masuk ke dalam surga. Maka di mana Allah mengatakan kuntum khaira ummah, di antara syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau mau jadi sebaik-baik umat, ngajak orang lain kepada kebaikan, tahan dia dari kemungkaran. Terakhir orang nanya, Ustadz, saya kan nggak bisa duduk di sini, nggak bisa menyampaikan materi. Yang disebut seorang alim, seorang ulama itu bukan cuma ustadz, bukan yang pakai peci, yang pakai surban, enggak. Siapapun, kuli bangunan sekalipun dia itu seorang ulama. Ketika dia tahu waktunya sholat, dia ngajak teman-teman kuli yang lain untuk sholat. Tukang parkir sekalipun, ketika dia tahu jamaah sholat, mau sholat, dia bantu untuk menyeberangkan jalan, dia di situ menjadi alim, menjadi ulama di situ. Makanya bukan ini ulama, bukan yang imami sholat, bukan takmir masjid, bukan orang yang ceramah kemana-mana, enggak. Kita ini semua ulama, ketika ilmu yang kita punya bisa mendekatkan kita, bisa mendekatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak terasa waktunya sangat singkat, padahal banyak yang ingin saya bahas, tapi memang Allah sudah menakdirkan tidak bisa dilanjutkan lagi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, bisa bersua kembali. Saya nggak tahu kapan, karena saya minta doanya Bapak Ibu, kalau seandainya selesai S2 ini, selesai wisuda, saya langsung pulang ke Aceh.
Jadi saya sudah tidak menetap di Jawa lagi, saya langsung pulang. Makanya kita tidak tahu kapanpun nanti kalau memang Allah takdirkan bisa bertemu, ya bisa bertemu lagi. Kalau memang tidak bisa ketemu, ya saling mendoakan. Maka kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai setiap langkah kaki kita. Allah mendekatkan kita dengan pintu kebaikan. Allah menjaga kita dari segala jenis kemaksiatan. Dan semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita di dalam agamanya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita pribadi yang salih dan pribadi yang muslih, bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan terakhir, kapanpun dan dimanapun jika Allah berkehendak mencabut nyawa kita, semoga dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita semua di dalam surganya nanti. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.